Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan membahas peternakan kambing bur yang semakin marak di Lampung ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu kambing bur itu apa, kambing bur adalah kambing impor yang dari Afrika menyebar ke seluruh negara ya, termasuk Indonesia. Nah, keberadaan kambing bur sendiri di Indonesia ini masih bisa dikatakan langka alias sedikit stoknya ya. Jadi ini masih banyak kesempatan bagi teman-teman yang memulai lebih dahulu begitu. Pasaran kambing bur sendiri untuk di Indonesia, kambing jantan untuk ekspor itu kurang lebih di 60 sampai 70 juta jantan. Kalau betina kurang lebih di harga 40 sampai 50 juta ekspor ya. Itu bisa dari Afrika langsung atau dari Australia atau dari Thailand begitu. Tapi apakah beternak kambing bur khusus yang imporan ini apa harus dari luar negeri? Tentunya tidak. Karena impor yang didatangkan dari luar negeri itu sudah banyak dikembangbiakkan di negara kita sendiri di Indonesia. Nah, kalau di video ini teman-teman melihat ada berbagai macam jenis kambing bur dan speknya kok beda-beda, itu emang asal usulnya atau galurnya yang membuat beda begitu. Kadang-kadang dari peternakan A mengeluarkan unggulan produk apa, kemudian di farm B mengeluarkan unggulan produknya apa. Jadi setiap farm itu memiliki jenis-jenis kambing yang berbeda speknya walaupun jenisnya sama, yaitu kambing bur begitu ya. Dan untuk di Indonesia sendiri itu sudah mulai booming, sudah mulai ramai diperbincangkan, bahkan dipelihara oleh para peternak-peternak. Tidak lagi peternakan besar, yaitu sudah mencapai di golongan menengah ke bawah. Begitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa pelihara kambing ini yang ebi, teman-teman bisa memulainya dari jenis yang seri F ya. Bisa itu F2, F3, F4 ya. Ini juga bisa memiliki harga yang tinggi untuk dijadikan peternakan teman-teman, dijadikan usaha utama begitu. Dan kalau masih belum bisa juga, teman-teman bisa memulainya dari kambing crossburnya ya, itu crossingan dari hasil turunan yang seri F tadi begitu. Dan ini apakah masih bagus genetiknya? Tentunya tetap bagus. Kambing bur sendiri ini memang diciptakan genetiknya atau genetik pedaging begitu. Jadi walaupun dia di panenan akhir atau keturunan terakhir yaitu crossingan crossbur, itu masih hasilnya lebih bagus dibanding jenis yang lain begitu. Lalu banyak teman-teman yang bertanya, kenapa sih kambing bur ini kok mahal sekali? Apakah nanti jualnya tidak mengalami kendala, tidak mengalami kesulitan? Apakah ada yang beli? Nah, pertanyaan seperti ini sudah jutaan kali ditanyakan di dalam kolom komentar Indra Palupi Channel. Nah, kambing bur sendiri ini kenapa mahal? Tentunya karena stoknya itu belum banyak ya, belum banyak peternaknya. Kemudian kalau impor itu otomatis memang mahal karena memang ongkos pesawat, karantina itu memang tidak sedikit biayanya begitu teman-teman. Kemudian kalau sudah pelihara kambing dengan semahal ini, apakah nanti mudah jualnya? Nah, pertanyaan ini juga sering ditanyakan. Tentunya mudah jualnya. Kenapa kok saya katakan mudah? Karena
masih sedikit peternak yang pelihara, otomatis peternak-peternak yang sudah pelihara itu lebih mudah untuk menjual. Contohnya nih di Indonesia hari ini banyak yang mencari daripada yang menjual, begitu. Baik itu yang seri F1 sampai F5, apalagi yang full blood alias EB begitu. Nah, kalau untuk crossan itu ya, crossingan, crossbur atau seri F1 itu memang sudah untuk dijadikan potong begitu. Nah, kalau yang bodinya besar mungkin bisa untuk dijadikan pacekan untuk berdaging. Kalau yang bodinya kecil dan jelek biasanya langsung dijadikan potong alias kurbanan begitu. Jadi tidak ada yang sulit dalam penjualan dan pasti akan laku begitu. Nah, sekarang saya akan menjawab kenapa kalau kita beli mahal jualnya itu murah. Begini teman-teman. Jadi kenapa belinya mahal kok jualnya murah? Kalau beli bibit itu otomatis pasti mahal begitu ya. Kenapa kok mahal? Yang namanya bibit memang harus bagus. Speknya bagus, bodinya besar, kemudian harganya ya pasti mahal. Begitu, itu namanya bibit. Dan harus yang bagus yang mahal, namanya bibit. Dan nanti setelah panen tidak mungkin yang namanya hasil panen itu sendiri bisa menyamai dari harga bibit tersebut. Contoh nih, teman-teman tanam jagung. Untuk menanam jagung itu justru teman-teman pasti beli ya. Justru beli bibitan yang benar-benar keluaran terbaik begitu ya. Produksi terbagus. Nah, dari perusahaan mana yang menjual bibit. Nah, bibit ini 1 kilonya mencapai 100.000. Dan saat nanti teman-teman tanam jagung dan bisa berbuah kemudian panen, teman-teman bisa memanen itu, menjual panenannya biasanya di harga 4 sampai 5.000. Nah, begitu perbandingannya. Contohnya mudahnya seperti itu. Apakah yang harga jagung yang 4.000 ini nggak bisa ditanam? Begitu? Ya bisa, tentunya tetap bisa. Tapi hasil panennya tidak bagus. Begitu teman-teman. Jadi apakah crossbur? Nah, ini produk terakhir kan crossburnya. Crossingan yang benar-benar sudah produk akhir. Apakah tidak bagus? Tentu tidak sebagus seri F3, F4, F5 atau FB begitu. Memang ada sebagian yang crossbur itu sendiri di ternak bisa menghasilkan produk yang bagus, tapi tidak selalu. Kalau genetiknya sudah jelek, sudah jauh, tentu tidak sebagus yang seperti dalam video ini begitu. Jadi itulah tadi teman-teman, kenapa kok kambing mahal, jualnya kemana, begitu ya. Nah, terus teman-teman banyak yang komen ya, banyak yang mengatakan daripada beli kambing crossbur daripada beli kambing bur mahal-mahal, lebih baik dibelikan kambing biasa, kambing lokal 60 juta untuk beli bur full blood ya, lebih baik dibelikan kambing betina untuk Jawaran 2 atau Rambon begitu ya. Bisa dapat sekian puluh ekor. Katakan kalau 600-an, katakan dapat 60 ekor begitu ya. Ya enggak apa-apa. Teman-teman pemula memang sebaiknya tidak membeli kambing bur yang seri FB atau seri F5 atau PB ya. Sebaiknya tidak membeli kambing bur, karena pemula itu wajib belajar dahulu, belajar dari produk termurah ya, produk-produk lokal dahulu begitu. Jadi kalau untuk pemula jangan beli bur ini karena ini mahal. Bagi teman-teman yang sudah menguasai ilmu peternakan boleh pelihara kambing ini begitu. Nah, biarkan orang-orang yang sudah menguasai ilmu peternakan yang pelihara kambing ini gitu. Karena apa? Karena ini harganya tinggi, hasilnya juga tinggi, tetap resikonya tinggi begitu. Itu jawabannya teman-teman ya.
Kemudian kalau diperbandingkan Mas Indra, lebih hasil mana sih? Kambing bur atau kambing lokal, begitu. Tentu kalau kita bicara banding-bandingan, ya kita tergantung modal saja. Kalau Jawa Randunya itu memiliki, teman-teman memiliki 100 ekor indukan dengan kambing bur hanya 2 indukan, tentunya masih banyak yang Jawa Randu yang ratusan ekor tadi, gitu. Tapi secara efisiensi kerja, praktisnya kerja, hemat waktu itu lebih mudah di kambing bur, begitu. Nih contoh ya. Teman-teman pelihara 100 indukan Jawa Randu ya. Itu per hari bisa menghabiskan pakan kurang lebih di 300.000 kalau kita bicara daun singkong, begitu ya. 300.000 itu 1 kol T ya. 1 L300 itu 300 sampai 300.000. Begitu. Nah, ini untuk 1 hari ya, untuk 100 indukan. Ini baru indukannya. Kalau indukannya aja 100, berarti memiliki anak 1 ekor berarti 200. Nah, ini untuk biaya hidupnya. Kita baru bicara daun singkong saja untuk pakan. Kemudian kalau kita bicara bur, kita memiliki 1 pejantan, kemudian dengan 10 indukan bur itu cukup biayanya hanya 50.000 untuk beli daun singkong. Jadi sama-sama daun singkong saja pakannya, seperti itu. Ya. Itu baru dari segi pakan. Ya. Sangat efisien, sangat mudah, cukup ditangani sendiri kalau untuk bur. Ya, 10 indukan bur, kemudian 1 bejantan. Nah, kalau untuk Jawa Randu 100 indukan itu tidak bisa ditangani sendiri. Pasti kita butuh ABK walaupun hanya 1 orang, begitu. Kemudian itu dari biaya pakan. Kalau hasil bagaimana? Nah, kita timbang-timbang, kita hitung-hitung ya. Kalau kita 1 siklus 1 kali beranak 100 indukan gitu ya. Nanti kita kalkulasi semua pengeluaran dan penghasilan. Sekali beranak nih. Kambing bur seperti ini full blood 110 indukan. Dengan beranak 1 saja, kita bikin 1 ekor anaknya setiap kali beranak ya. Ini kalau lepas sapi ya, atau usia 4-5 bulan, anakannya bisa terjual 20 juta sampai 25 juta. Begitu. Nah, jantan ya. Kalau betina di 20 juta, begitu. Untuk anak full blood usia 4-5 bulan. Nah, begitu. Kalau 20 juta saja kali 10 sudah banyak duit, teman-teman. Sudah main 200 juta. Begitu kalau untuk breeding kambing bur. Dan menjual 10 ekor sapihan itu kan mudah karena hanya 10 ekor. Kalau kita bikin 1 ekor beranaknya. Kalau kita bikin 2 ekor hanya 20 ekor. Nah, 20 ekor ini kita posting di YouTube atau di Facebook saja sudah banyak yang mencari, sudah banyak yang membeli, teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk penjualannya. Namun bagi teman-teman yang memang belum pernah terjun di dunia peternakan tentunya ya masih bingung ya. Tapi teman-teman boleh pelajari dulu dari sekarang, begitu. Nah, ini kalau dibandingkan dari kambing bur ya dibanding dengan Jawa Randu. Jadi kambing bur ini lebih unggul 200 dalam 1 siklus, yaitu 1 musim beranak saja dengan 10 indukan, minimal itu bisa menghasilkan 200 juta. Begitu, teman-teman. Kemudian kita bahas untuk
kambing Jawa Randu atau kambing lokal ya. Kambing lokal dengan 100 indukan. Kalau teman-teman pelihara indukan kambing Jawa Randu 100 ekor ya, indukan 100 ekor indukan itu satu siklus ya, ini sama-sama satu siklus. Satu siklus kalau dia beranak satu artinya hanya 100 ekor cempe. 100 ekor cempe ini tentunya butuh pakan yang banyak ya, selama dia belum terjual. Kambing usia 1,5 bulan itu sudah mulai belajar makan. Di 2 bulan sudah doyan makan. Di 3 bulan sudah banyak makan. Di 4 bulan sudah banyak sekali. Nah, jadi mulai dari 2,5 bulan sampai 4-5 bulan itu udah banyak makan biaya untuk cempe begitu. Nah, kalau Jawa Randu beranak 1 ekor itu artinya bisa menghasilkan 100 ekor cempe gitu ya. Nah, gitu. Kalau tadi kambing bur kita hidupkan satu saja beranaknya ya. Kemudian Jawa Randu pun kita hidupkan 1 beranaknya begitu. Jadi sama-sama beranak 1 ekor. Itu di usia 4-5 bulan ya. Kalau untuk jantan itu paling baru terjual di 1 juta sampai 1.200.000 kalau jantan ini ya, kalau jantan. Kemudian kalau betina harganya berapa? Nah, ini loh kelemahannya Jawa Randu. Jadi saya tidak melemahkan produk ini produk itu, tapi ini membandingkan. Kalau Jawa Randu di usia 4-5 bulan itu ya, di usia 4-5 bulan itu mungkin harganya baru 500 sampai 600 begitu. Kenapa saya katakan 600 sampai 700, 500, 600, 700 ya? Karena di Fajio Farm sendiri, di Difta Ayu Farm itu di usia 5-6 bulan itu bisa menjual dengan harga 750.000. Bayangkan, kalau pengepul saja pedagang besar bisa jual betina usia 4-5 bulan dengan 750, berarti peternak jualnya berapa? Nah, kan begitu. Tentunya di bawah 750. Kita potong jadi 600 gitu. Nah, si pengepul tadi untungnya 150 per ekor. Nah, kalau kita Jawa Randu ini teman-teman ya, Jawa Randu ini beranak 1 ekor betina ya, kita ngitung yang paling kecil aja. Betina kali 100 ekor ya, gitu. 600 kali 100 berarti 60 juta. Kalau kalian pelihara kambing Jawa Randu ini lepas sapi baru terjual 60 juta. Sementara kalau kambing bur itu lepas sapi sudah dapat 200 juta teman-teman. Jadi perbandingan seperti itu, sama-sama breeding ya, ini sama-sama breeding gitu. Dengan indukan Jawa Randu 100 ekor, kemudian dengan dibandingkan bur yang hanya 10 ekor plus 1 bejantan. Jadi jauh sekali perbandingannya. Nah, kalau untuk permodalan berapa? Nah, tentunya karena keuntungannya lebih besar, ya tentu permodalannya besaran di kambing bur teman-teman. Kambing bur sendiri ini full blood itu kalau 10 ekor ya mencapai kurang lebih 400 sampai 500 juta. Termurah itu 35 juta per ekor. Kalau kali 10 ya wis pakai duit 350 juta teman-teman. Jadi dengan modal 350 juta wajar saja kalau satu siklus bisa menghasilkan kurang lebih 200. Dan ini ya sangat recommended sekali untuk kalian jadi peternak bur. Nah, gitu. Jadi penting sekali pemahaman ini dipelajari, gali informasi sana sini supaya teman-teman tidak ragu beternak kambing bur ya, dan tidak merasa rugi
beternak kambing Jawa Randu. Kenapa? Karena semua ini peternak semua peternak memiliki kekurangan dan kelebihan di pembiayaan atau di modal. Jadi buat teman-teman yang ingin pelihara bur bisa mulai dari bur, kemudian seri F, kemudian sampai di full blood. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman, saya tidak mengecilkan atau tidak merendahkan salah satu produk, tapi saya memberikan edukasi bagaimana cara beternak itu agar lebih efisien waktu, tenaga, kemudian permodalan dengan hasil yang maksimal. Nah, kalau teman-teman belum mampu pelihara bur ya pertahankan dulu pelihara kambing Jawa Randu dengan modal yang bisa dimulai dari kecil. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.